Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fahriza Dimitrian dengan NIM 1909036039. Jadi pada sesi kali ini saya akan menjelaskan penggunaan APC atau The American Productivity Center Model untuk menganalisa dan mengevaluasi produktivitas dengan studi kasus di PT Gracia Husada Pharma. Pentingnya pengetahuan mengenai produktivitas merupakan sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Oleh karena itu, produktivitas penting untuk diketahui bagi semua pihak yang menghasilkan output dengan menggunakan input sebagai pendukungnya. Dengan produktivitas yang baik, pemborosan terhadap sumber daya perusahaan dapat dihindari atau diminimalisir. Berikut data dari perusahaan PT Gracia Husada Pharma di periode waktu 2000 dan 2001 dengan data harga konstan sebagai berikut. Untuk total output dalam juta pada tahun 2000 yaitu 16.556,49 dan output yaitu 15.052,926. Dan untuk untuk input di tenaga kerja yaitu 248,88 dan di 2001 yaitu 385,74. Di material ada 4.000 di tahun 2000 yaitu 4.696,8438 dan untuk di 2001 ada 4.084,212. Sedangkan untuk energi di tahun 2000 ada 127,09 dan untuk di 2001 ada 110,715. Sedangkan di modal pada tahun 2000 terdapat 11.312,283 dan di tahun 2001 ada 9.888,19 dan untuk input lain-lain ada 171,392 untuk di 2000 dan untuk di 2001 ada 149,006 dengan input total yaitu 16.556,49 di 2000 dan di tahun 2001 ada 14.617,862. Jika tadi data dengan harga konstan, berikut data dengan harga yang berlaku. Untuk di tahun 2000 datanya sama seperti data sebelumnya, sedangkan di 2001 untuk total output ada 15.525,077 kemudian untuk tenaga kerja ada 409,68, material ada 3.803,80136 dan untuk energi ada 110,175, modal ada 9.889,803 dan untuk input lain-lain ada 148,847. Input total ada 14.362,846. Data ini semuanya dalam satuan juta. Jadi pada jurnal yang saya temukan tujuannya untuk mencari atau menemukan yang pertama indeks produktivitas dengan menggunakan harga konstan, kemudian indeks profitabilitas dengan harga yang berlaku, dan yang terakhir yaitu mencari indeks perbaikan harga. Di sini terdapat prosedur menggunakan model APC atau model APC yaitu sebagai berikut. Pertama, menentukan terlebih dahulu nilai indeks periode dasar. Periode dasar ini periode tahun terlama atau biasanya tahun sebelumnya. Selalu diasumsikan 1. Kemudian tentukan nilai indeks periode kedua
dicari dengan cara nilai output atau input periode kedua dibagi nilai output atau input pada periode dasar. Setelah itu, langkah yang ketiga, menentukan nilai IP atau indeks produktivitas dengan cara harga produktivitas periode ke N. Periode ke N ini biasanya periode kedua dibagi harga produktivitas periode dasar, kemudian dikali 100%. Kemudian untuk langkah selanjutnya, menentukan nilai IPF atau indeks profitabilitas. Caranya yaitu indeks total output periode 2 dibagikan dengan indeks input periode 2, kemudian dikali 100. Untuk IP dan IPF ini berlaku rumus yang sama untuk mencari IPF-nya material, energi, IP atau IPF-nya material, energi, modal, dan lain-lain. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu menentukan IPH atau indeks perbaikan harga yang dapat dicari dengan rumus IPH sama dengan IPF dibagi IP. Nah, ini mulai masuk ke perhitungan. Yang pertama, seperti yang slide sebelumnya, yaitu kita mencari indeks produktivitas dengan menggunakan harga konstan. Pertama, kita mencari indeks periode kedua, karena sudah diketahui bahwa indeks pada periode ke 1 itu diasumsikan 1. Jadi untuk mencari indeks periode tahun kedua, indeks periode kedua yaitu harga atau input pada periode kedua dibagi dengan input pada periode dasar. Di sini ada data yang kita gunakan tadi, saya pindahkan ke file yang lain. Untuk indeks di periode kedua didapatkan dengan pembagikan input atau output di periode kedua dibagi dengan periode dasar. Maka jadi 15.052,96 dibagikan dengan 16.556,49 didapatkan 0,91. Kemudian ini sama input periode kedua dibagi periode dasar 385,74 dibagi 248,88 didapat 1,55 dan seterusnya. Pada material, energi, modal, input lain-lain, dan total input. Dapatkan indeks periode kedua sebagai berikut. Setelah didapatkan indeks periode kedua, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu mencari harga produktivitas. Caranya, total output tahun dasar dibagi satuan input periode ke N atau periode kedua. Caranya, harga untuk harga produktivitas tenaga kerja berarti kita dapat mencari dengan total input, karena rumusnya total input, jadi kita menggunakan total input dibagi dengan satuan input, atau di sini ada tenaga kerja, material, energi, modal, lain-lain, kemudian dan input total. Berarti 16.056,49 dibagi dengan 248,88. Oke, akan didapatkan 66,524. Ini harga untuk mencari produktivitas. Kemudian lanjut, total input ini dibagi dengan material ini.
didapatkan jadi 3,525. Untuk energi berarti total input dibagi dengan input energi, yaitu didapatkan 130.273 dan seterusnya. Pokoknya total input dibagi dengan satuan input seperti tenaga kerja, material, energi, modal, dan lain input total, maka pasti akan mendapatkan harga produktivitas untuk di tahun 2000 sebagai berikut. Begitu juga dilakukan hal yang sama di periode kedua. Ini 15.052,296 ini dibagikan dengan ini satuan input tenaga kerja, maka akan didapatkan harga produktivitas periode kedua menjadi 0,24. Ini dilakukan yang sama, total input dibagi input material akan mendapatkan ini, kemudian total input dibagi energi mendapatkan ini, dan seterusnya. Maka hasilnya akan mendapatkan harga produktivitas untuk periode ke-1 atau periode dasar dan periode kedua. Lanjut, setelah itu kita bisa menentukan IP untuk harga dengan rumus harga produktivitas periode kedua dibagi harga produktivitas periode dasar, kemudian dikali 100. Ini harga produktivitas periode kedua berarti ini 39,024 dibagikan dengan harga produktivitas dasar pada periode dasar dibagi 6,524, maka akan menghasilkan angka indeks atau indeks produktivitas sebagai berikut, 58,66. Kemudian sama ini juga, ini dibagi dengan ini ada kesalahan. Oke, maka akan dihasilkan, dapat dilihat angka-angkanya 135,961 dibagi 130,273 mendapatkan 104,37. Untuk modal 1,522 dibagi 1,464 didapatkan 104,01. Untuk input lain ini 101,022 dibagi dengan 96,610 didapatkan 104,558. Ini juga dibagi 1000. Setelah udah dapat indeks produktivitas, berarti untuk pertanyaan pertama sudah terjawab. Mencari angka indeks atau indeks produktivitas menggunakan harga konstan sebagai berikut. Ini ada di sini yang dilingkarin, itu adalah indeks produktivitasnya. Kemudian masuk ke tujuan kita yang kedua, yaitu mencari indeks profitabilitas dengan menggunakan harga yang berlaku. Langkah pertamanya juga kita menghitung indeks periode kedua dengan cara yang sama, yaitu harga atau
input maupun output periode kedua dibagi dengan harga atau input maupun output di periode dasar. Ini ya harga yang berlaku, data harga yang berlaku. Didapatkan harga pada periode kedua ini 15.525,077 dibagikan dengan 16.556,49, maka akan didapatkan angka indeks sebagai berikut, yaitu 0,938. Untuk tenaga kerja ini juga input, yaitu 409,68 dibagi input pada periode dasar, dapatkan 1,646. Ini juga sama, 3.803,80136 dibagikan dengan 4.696,8438, dapat ini. Untuk energi 110,715 dibagikan dengan 127,09, maka akan didapatkan 0,871. Untuk modal ini 9889,03 dibagi dengan 11.312,283, didapatkan ini. Dan untuk input lain-lain 148,847 dibagi 171,392 didapatkan 0,868. Untuk input total sama, input pada periode kedua dibagi input pada periode dasar, didapatkan 0,868. Lanjut, setelah kita mendapatkan angka indeks pada periode kedua, kita bisa menentukan IPF. Untuk menentukan IPF, kita tidak perlu mencari harga pada profitabilitas, namun langsung mencari nilai IPF dengan rumus indeks total output periode kedua dibagi indeks input periode kedua. Nih, makanya di sini kosong karena kita tidak perlu mencari harganya. IPF dapat dicari dengan membagikan total output indeks total output dibagikan dengan indeks input periode kedua, berarti yang ini 1,646, maka akan didapatkan 56,965. Untuk IPF material begitu juga, 0,938 dibagikan dengan 0,810 akan didapatkan 115,785. Langkahnya sama. Untuk energi juga 0,938 dibagi 0,871 kali 100 sama dengan 107,64. Kemudian untuk ini untuk modal 0,938 dibagi 0,874 kali 100 didapat 107,258. Dan untuk IPF input lain-lain didapatkan dengan cara 0,938 dibagi 0,868 kali 100 sama dengan 107,973. Jadi kita sudah mendapatkan IPF. Tujuan kedua kita untuk menentukan indeks profitabilitas menggunakan harga yang berlaku. Ini nilai ini sudah didapatkan. Jadi tujuan kedua kita sudah didapat. Kemudian lanjut ke tujuan ketiga kita, yaitu perhitungan angka indeks perbaikan harga atau IPH yang dicari menggunakan rumus IPF dibagi IP. Setelah didapat tadi IPF dan IP, saya masukkan ke dalam tabel ini. Kemudian kita mencari IPH dengan cara IPF dibagi IP.
yaitu 56,965 dibagi 58,661 didapatkan 0,971. Ini sama 115,785 dibagi 104,556 akan didapatkan nilai IPH 1,107. Untuk energi, nilai IPF-nya 107 dibagi nilai IP 107,64 dengan terus dibagi IP 104,366 didapatkan 1,031. Untuk modal 107,258 dibagi 104,013 maka didapatkan IPH 1,031. Untuk input lain-lain 107 dibagi 973 dan dibagi IP yaitu 104,578 didapatkan IPH 1,032. Untuk input total 108 dibagi 0,92 108,092 dibagi dengan 102,976 maka didapatkan nilai IPH 1,05. Terima kasih. Sekian. Berikut referensi jurnal yang saya gunakan, yaitu berjudul Analisa dan Evaluasi Produktivitas melalui Pendekatan The American Productivity Center Model atau APC dengan studi kasus di PT Gracia Husada Pharma, dengan penulis jurnal yaitu sebagai berikut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.